Ini jadi sekalian. Kan jadi tahu namanya radio disingkat apa? Ya, maksudnya sama unsur apa? Xenon. Oke, sama unsur Xe xenon. Betul sekali. Xenon. Berarti xenon itu nomor atomnya berapa? 54. Berarti 54 ke 56 sisanya berapa lagi? 2. Berarti tinggal betul sekali 6S 2 ya, 6S 2. Nah, mau ditambah bilangan kuantumnya berapa? Bilangan kuantumnya N-nya. Bilangan kuantum utamanya berapa N-nya? 6. Azimutnya kan S, subkulitnya kan S. S itu dibagi sudah. Satu saja contohnya untuk magnesium. Magnesium nomor atomnya 12 dengan elektron 2 plus, dengan muatan 2 plus. Ada yang bisa ke depan? Ada yang mau ke depan? Kalau misalkan atomnya punya muatan atau disebut juga ion, ya, ya. Eka mau boleh silakan. Kalau magnesium dengan muatan 2 plus, berarti konfigurasinya bagaimana? Langsung dibuat. Ya, langsung konfigurasikan dulu. Yang terima posisinya biar nggak terlihat ini. Yang dulu baru di. Apa mau langsung ke? Yang bagus. Kayaknya takutnya teman-teman yang nggak paham ya. MG saja, MG dulu saja. Yang di bawah berarti tulisan MG. Oke, perhatikan. Perhatikan di sini semuanya. Ini atom yang bermuatan atau disebutnya ion ya. Kalau yang dalam bentuk biasa, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Karena ini punya muatan plus artinya dia itu apa? Telah mengeluarkan atau telah memberikan ya, telah mendonorkan. Nah, yang didonorkan sebanyak berapa? 2. Maka elektron berarti atau elektron itu berkurang sebanyak 2. Kan tadinya di sini ada 3S2, karena di sini telah mentransferkan
atau menurunkan sebagai sekarang ya. Nah, oke, kita lihat di sini. Eh, 1S2 ini yang atom yang tidak berbuatannya atau yang netralnya. 1S2, 2S2, 2P4. Kemudian tanda minus menerima mana yang mentransfer kation, yang kalau yang minus dia apa menerima? Menerima. Kalau menerima bertambah banyak atau bertambah sedikit? Bertambah banyak. Terus kenapa ini jadi lebih sedikit? Ada yang mau membenarkan? Orang yang bersangkutannya dulu atau mau dari kelompok tiga? Oke, ini boleh ini silakan. Atau siapa yang mau? Oke, boleh ini. Menerima jadi disusun berdasarkan energi yang paling rendah. Kalau ada aturan menurut aturan oke, jadi akan menempati arah spin yang sama. Berarti kalau misalkan ke atas, misalkan D itu punya berapa ruang? 5. Nah, misalkan elektronnya punya 7 nih, dan 5 ini. Berarti ke atas ke bawah dulu atau ke pinggir dulu? Ke pinggir dulu ya. Semuanya ini, kemudian baru yang duanya adalah ke bawah. Kemudian ulangi lagi, aturan yang pertama ada aturan Otto, yang kedua ada aturan A, yang ketiga ada larangan Pauli. Menurut larangan Pauli. Bagaimana menurut larangan Pauli? Oke, suatu elektron mempunyai kecenderungan untuk berpindah apabila dapat membentuk orbital elektron yang lebih stabil. Ya, elektron yang lebih stabil. Boleh dilihat di sini bukunya ini biar lebih kalian lebih paham. Ya. Menurut prinsip Otto, sudah terlihat di sini. Menyatakan bahwa kondisi dasar elektron akan menempati elektron kulit elektron dengan energi yang rendah menuju kulit yang lainnya. Susunannya ini seperti ulang seperti ini ya. Dari 1S, 2S, 2P, kemudian 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, dan seterusnya. Itu menurut prinsip Otto. Kemudian menurut larangan Pauli. Pauli marah bahwa sepasang elektron itu
Jadi dalam satu orbital itu tidak boleh semuanya itu ke bawah atau tidak boleh semuanya itu ke atas, tapi harus ke jadi tidak boleh ke atasnya dan tidak boleh ke bawah. Kemudian perhatikan dulu cara sendiri dengan nilai kuantum speed yang jika orbital telah terisi barulah elektron berbeda. Misalkan pada atom oksigen S2 2P. Hal ini berarti dua elektron yang menghubungi subkulit S, dua elektron menghubungi subkulit 2S, dua elektron, dan 4 elektron menghubungi subkulit 2S. Oke. Dari gambar tersebut, elektron mengisi subkulit secara sendiri-sendiri dengan speed yang sama terlebih dahulu. Nah, perhatikan. 1S ini diisi berapa elektron? 2. Nah, 2 elektron ini tidak sebelum 1S terpenuhi, maka jangan dulu ke 2S, tapi penuhi dulu elektron. Ini menurut aturan. Kemudian ke sini, nah 2P diisi 5 elektron. 5 elektron ini jangan ke atas ke bawah dulu, tapi isi dulu semuanya. Isi dulu ke pinggir yang baru. Kemudian penulisannya konfigurasi elektron yang mempunyai sekarang diagram orbitalnya. Ingat S itu mempunyai berapa ruang? 1P 3, B 5, F 7. Oke. Contoh diagram orbitalnya kalian sudah isi sendiri dan mengerti. Oke. Sampai ketemu minggu depan, tapi sebelumnya ibu pengen menguji dulu hasil dari pembelajaran kita hari ini. Ya, silakan buka dulu grupnya. Ibu kirimkan Google Form-nya untuk mengisi, untuk kalian isi untuk mengetahui yang proses. Ya, silakan. Ada 10 soal di situ.
Kalau udah beres, beres semuanya? Oke, 1 menit terakhir. Udah beres? Yang sudah selesai, silakan buka refleksinya. Ibu sudah kirimkan untuk juga. Bagaimana kesan kalian setelah mempelajari materi konten?
Pilih saja. Mbak reaksinya ada. Masa nggak bisa ya, nggak bisa. Bisa ya. Berikan yang terbaik kalian menurut perasaan kalian. Cek kontak address. Nomor 1 udah semua? Udah. Reaksinya udah. Ya. Bisa. Ya. Ada siap? Yang untuk hari ini telah selesai. Kalian telah melaksanakan pembelajaran kalian dengan cukup baik. Sampai ketemu minggu depan dengan baca doa. Terima kasih. Sampai kita harinya. Dengan jumlah elektron maksimal dan dituliskan 1S2. Kemudian dilanjutkan dengan subunit 2S dan jumlah elektron maksimal
maksimalnya kita 2, sehingga kita tuliskan di sini 2x2, kemudian 2x2 tidak terbentuk keluar atau elektron hidrogenya. Nah, peningkatan ini dapat dilakukan dengan menggunakan konfigurasi gas mulia. Perhatikan cara peningkatan konfigurasi elektron. Misalkan untuk konfigurasi elektron yang banyak, untuk nomor atom yang banyak, jelas kalian akan mengkonfigurasikan begitu panjang kan? Untuk mempersingkat, ada caranya menggunakan nomor atom dengan perwakilan nomor atom di golongan 8. Golongan 8A itu ada apa saja? Ada unsur apa saja? Helium, kemudian neon, argon, krypton, dan xenon. Ya, memudahkan kalian juga untuk peningkatan konfigurasi elektron ini. Perhatikan. Konfigurasinya adalah 1s2 untuk neon dengan nomor atom 10, konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6 untuk argon dengan nomor atom 18, konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Untuk lepton dengan nomor atom 36, konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Perhatikan di sini ada konfigurasi elektron golongan 8A atau gas mulia. 4p6. Berikutnya untuk xenon, konfigurasi elektronnya seperti ini. Sebagai contoh, atom magnesium memiliki Perhatikan contohnya ini. Nah, konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Nah, 1s2, 2s2, 2p6 sama dengan konfigurasi elektron untuk atom neon. Maka, konfigurasi elektron untuk magnesium dapat kita singkat dengan cara Perhatikan penyingkatannya. dalam prinsip dilanjutkan dengan 3s2. Contoh berikut. Nah, perhatikan, lihat ke sini. Konfigurasi elektron untuk atom magnesium itu 1s2, 2s2, 2p6 dengan dan 3s2. Nah, di sini itu kan sedangkan neon itu nomor atomnya 10, maka yang 10 itu bisa diwakili oleh neon, oleh unsur neon. Maka setelah unsur neon ini, kan sisanya tinggal 2 lagi. Maka di pinggirnya tuliskan 3s. 3s. Ini bisa dipahami? Lihat contoh yang lain lagi. Tidak hanya neon, bisa diwakili argon, krypton, xenon. Kemudian ada cara penulisan konfigurasi elektronnya juga. Silakan, menurut aturan Outbound yang pertama, bagaimana? Silakan komunikasikan. Gantian ya. Dijawab. Ya. Yang nomor 1 dulu ya. Baca dulu soalnya. Kemudian teman-temannya kalau ada yang ditanyakan atau mau menanggapi
Berdasarkan pengamatan Anda pada model 1A dan 1B, bagaimana urutan pendistribusian elektron berdasarkan tingkat energi berdasarkan prinsip Auber? Nah, bagaimana? Boleh mau dituliskan saja biar lebih jelas. Silakan. Bagaimana caranya? Dari hasil pengamatan kalian. Nomor 2-nya ya. Nomor 2-nya kan ada A, ada B, ada C, ada D. Boleh satu orang ya. Yang A sama siapa, yang B sama siapa. Oke, lihat dulu teman-teman, kita bahas dulu nomor 1. Nomor 1, berdasarkan pengamatan Anda pada model 1A dan 1B, bagaimana urutan pendistribusian elektron berdasarkan tingkat energi berdasarkan prinsip Auber. Ingat, berdasarkan prinsip Auber itu disusun berdasarkan apa? Tingkat energi yang paling rendah sampai ke tingkat energi yang tertinggi. Oke, 1S2, 2S2, 2P, kemudian 1S, 2S, 2P, kemudian bacakan apa? 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4B, 5P, 6S, 4F, 5D, 6P, 7S, 5F, 6D, 7P, 8S. Oke, teman-temannya ada yang beda? Sama semuanya? Oke, sampai sekarang itu semuanya sudah mengerti. Nomor 2, silakan. Gantian temannya, mau siapa dulu? Ya, silakan. Nomor 2 yang A dulu saja, boleh ya, nanti B-nya ganti lagi orang, boleh. 7, perhatikan penulisannya. Kalau nomor atomnya 7, konfigurasinya bagaimana? 1S4, 1S2. Oke, 1S2, 2S2, 3P, 2. 2 tambah 2, 4, tambah 4 tambah 2, 3. Betul sekali. Ada yang beda teman-temannya? Sama semuanya. Oke, nomor yang D sekarang, silakan. Lanjut. Ini yang 10 ya. 1S2, 2S2, 2P6. Teman-temannya sama? Ada yang beda? Sama. Oke, berarti semuanya ngerti, hampir ngerti ya. Siap-siap kelompok 2, semuanya ke depan. 2 dan 3. Semuanya kebagian dan harus aktif. Tapi kalian sama dengan apa yang disampaikan sama Ibu dengan video ini, pernah? Ada yang dari kami, silakan tanyakan ke Ibu ya. Oke, nanti bahas dulu yang nomor 2 yang C. Nomor atom natrium itu 11, konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P6, 3S, 1. Teman-temannya ada yang sama, ada yang beda? Semuanya sama? Nah, oke, bagus. Nomor yang D, kamu mau di atas kan? Nggak apa-apa, ditulis saja. Itu kalium. Nomor atomnya berapa? Kalau di atas kan nanti jawaban teman-temannya nggak pas. Ya.
Ini yang nggak pas jadinya ya sama ibu di ini kan. Udah pas belum? Udah. Ini ya. Ada lagi yang tapi ya gimana ini nulis yang di atas saja. Di sini nggak apa-apa. Nanti hapus ya. Silakan. Yang SC sesuai aja urutan SC-nya. Bisa. Nah, gitu. Kebagian semuanya. Ya, bacakan dulu SC konfigurasinya. 1S2, 2S2. Sama aja nulisnya aja. SC konfigurasinya bacakan. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D1. Oke. Teman-temannya ada yang beda? Sama ya. Jadi kesimpulannya bagaimana? Silakan dari kelompok A menurut aturan outflow. Kesimpulannya adalah pengisian elektron dimulai dari orbit dengan tingkat lebih rendah. Oke, jadi dari tingkat yang lebih rendah, dari tingkat yang paling rendah sampai tingkat yang tinggi. Ini bisa dipahami? Nah, jadi bisa kalian perhatikan dari 3P dengan 3D, kan ini ada 4S. Nah, lebih tinggi, berarti tingkat energinya lebih tinggi 4S apa 3D? Lebih tinggi mana? 3D dulu ya, baru lebih tinggi 3D, Pak. Sebelumnya kan 4S dulu, baru 3D. Jadi kan disusun berdasarkan tingkat energi yang paling rendah sampai tingkat energi yang paling tinggi. Ya. Meskipun kulitnya itu lebih besar 4S, tapi tingkat energi 4S itu lebih rendah daripada 3D, maka di sini dituliskan 4S dulu, baru 3D. Itu berdasarkan aturan outflow seperti itu. Bisa dipahami teman-teman? Terima kasih kelompok 1, silakan. Kelompok 2 selanjutnya. Mungkin bisa dihapus dulu teman-teman dari kelompok 1. Kelompok 2 ternyata kebagian bagian aturan kan ya? Ya, silakan tentukan apakah pengisian elektron berikut ini telah sesuai dengan kaidah kan atau belum? Ya, silakan dari A, B, C sampai berapa? Sampai E ya? Sampai E, silakan sama siapa dulu? Jadi tentukan betul apa salahnya berdasarkan dijelaskan dulu ya satu-satu teman-teman. Oke, perhatikan teman-teman. Yang A, Isan, kenapa? Kenal? Dikarenakan satu harus bisa menempati satu ruang dulu. Satu ruang dulu dihabiskan di situ ya. 1S dulu kita penuhi, baru nantinya ke 2S kan? Ya,
Nah, mungkin bisa dijelaskan kenapa menjawab salah? Karena ruangnya tidak terpenuhi dulu. Ruang 1S-nya tidak terpenuhi dulu, sedangkan menurut aturan kan harusnya bagaimana? Yang betul. Harus terpenuhi dulu. Ya, 1S-nya harus terpenuhi dulu ya, atas bawahnya, atas bawah itunya. Kalau ada 4, aturan yang benar kalau ada 4 bagaimana berarti? Siapa yang menempatinya? Yang ditempatinya apa dulu? Kalau ada 4, misalkan ini ada 4 elektron ya. Nah, benarnya itu di mana dulu yang harus ada ya? Ya, tulis dulu aja posisi harusnya bagaimana? Ya. Kemudian, nah ini berarti nggak ada kalau ada 4. Oke, bagus sekali. Yang lainnya kemana? Yang lainnya ada yang beda? Sama semuanya. Oke, bagus. Boleh, silakan. Yang C-nya sekarang. Salah. Bisa dijelaskan kenapa salah? Karena ruang 2 tidak terpenuhi. Karena boleh dihapus dulu ya. Nah, jadi nanti dulu ke atasnya dulu ya. Nomor berapa? Yang C. Oke, silakan. Tulis dulu sesuai yang ini. Nah, kenapa yang C salah? Pengisian orbit itunya? Yang 2S-nya tidak kemudian mana? Misalkan elektronnya itu ada berapa elektronnya? 5 ya. Kalau ada 5 yang betulnya bagaimana? Oke, bagus, pintar sekali. Terus selanjutnya yang D. Yang D ya, yang dulu. Harus dulu kalau masih yang D jawabannya adalah benar. Berarti ini udah sesuai aturan kan? Sudah. Yang E sekarang boleh siapa aja? Yang E benar atau salah ya pengisiannya? Ya. Oke, mungkin bisa dijelaskan kenapa pengisiannya salah ya? Bisa dibantu temannya kenapa salah? Dikarenakan ruang 2P tidak terpenuhi. Yang harusnya pengisiannya bagaimana dulu? Harusnya pengisiannya yang ke atas Ke dulu. atas dulu, setengah dulu diisi baru ke bawahnya ya. Ini tidak ada. Tidak ada, bagus sekali. Oke. Nah, masih kelompok yang ini apa mau ganti? Yang ini dulu ya. Yang ini dulu ya, biar semuanya aturakan sama kelompok dua. Oke. Yang nomor 2-nya. Ya kan? Yang 2A. Hapus dulu ya. Yang 2A silakan. Ya, pengisian orbitalnya berarti bukan yang singkatannya ya. Oke. Teman-temannya diagram orbital yang temannya gambar ini apakah sudah sesuai? Ada yang sama, ada yang beda? Tidak ada, semuanya sama ya. Oke. Betul. Kemudian selanjutnya yang B-nya. Berdasarkan aturan Pak, bagaimana penulisannya? Silakan. Teman-temannya sudah ada ya ini kan? Nanti dikumpulkan di terakhir ya. Oke, yang B itu berarti terpenuhi dulu yang S baru yang B-nya. Oke, selanjutnya boleh dihapus. Berarti
yang CS lah. Bertanya ke udah? Oke, yang C. Yang C itu Ne3S2 3P3. Oke. Berarti penuhi dulu yang S, baru sisanya yang tiganya kita pinggirkan. Setengah penuhkan dulu. Oke. Bagus sekali. Teman-teman ya, kalau ada yang beda, silakan obrolan ibu. Ibu kenapa bisa begitu ya? Atau kenapa? Tanya ke temannya yang mengerjakan ya, kenapa bisa begitu? 5. Kira-kira 5 itu ya. 4S2 3D5. Berarti penuhi dulu yang S, baru sisanya ke yang D. D-nya juga ke atas bawah kan? Ya. Tapi ke ataskan dulu. Selesai yang atas, baru sisanya baru ke bawah. Oke. Yang E sekarang bagus sekali. Yang E yang S apa Oke, yang F dulu habiskan 14 ya. Berarti ada berapa ruangan untuk 14 elektron? Ada 7 ruangan, 7 kotak ya. Ada 2. Selesai. Oke. Jadi semuanya udah ini? Teman-teman ada yang beda? Sama ya? Berarti semuanya hampir mengerti semuanya ya. Oke. Kesimpulannya, boleh dijelaskan kesimpulannya sama salah seorang aja. Suaranya yang lantang ya. Jadi kesimpulan berdasarkan Han adalah pernyataan di atas dalam penulisan konfigurasi elektron menurut aturan Han dinyatakan bahwa pada aturan Han dijelaskan bahwa dalam kondisi stabil satu elektron akan menempati subkulit secara sendiri-sendiri dengan nilai ke kuantum spin yang sama. Bisa dipahami teman-temannya? Kayak saya kan? Aturan Han udah jelas ya? Oke. Silakan, terima kasih kelompok 2. Sekarang kelompok 3 ya, presentasi. Boleh silakan temannya hapus. Ya, langsung ke Ajas Larang Pauli ya. Siap, kelompok 3. Boleh silakan. Kelompok 3. Isi spiralnya teman-temannya. Ada M yaitu utama, L azimut, M magnetik, S-nya spin. Spinnya yang ke atas ke bawah.
Boleh silahkan Sob. Nggak apa-apa. Oke, boleh dibacakan silakan. Dari soalnya dulu. Apakah kedua elektron dengan set bilangan kuantum berikut menempati orbital yang sama? Oke, jika N-nya 1, L-nya 0, M-nya 0, S-nya plus 2, spin-nya 2. Kemudian bilangan kuantum utamanya 1, azimutnya 0, magnetiknya 0, dan spin-nya setengah. Apakah kedua elektron dengan bilangan kuantum berikut menempati orbital yang sama? Bagaimana? Iya. Ya, karena apa? N Yang utama, L-nya azimut, M-nya dan magnetik. M magnetik sudah sama dan nilai S berlawanan. Oke, nilai S-nya berlawanan. Kemudian yang nomor B-nya, nomor 1 yang B-nya. Oke, yang B sekarang. Apakah kedua elektron dengan set bilangan kuantum berikut menempati orbital yang sama? Di kuantum bilangan kuantum utamanya 2, azimutnya atau L-nya 1, magnetiknya 0, spinnya itu setengah. Kemudian utamanya 2, L-nya 1, magnetiknya plus 1, spinnya min setengah. Min setengah ya. Nah, apakah dua elektron dengan set bilangan kuantum berikut menempati orbital yang sama? Ya atau tidak? Ya, karena N L sudah sama dan nilai M serta S menunjukkan letak elektron, keduanya berada pada orbital 15. Oke, bagus. Kemudian yang C-nya ya? Boleh, silakan. Oke, jika bilangan kuantum utamanya 2, azimutnya 1, M-nya 0, magnetiknya 0, dan spinnya plus setengah. Kemudian yang ininya bawahnya N-nya 3, L-nya 1, M-nya 0, S-nya min setengah. Kenapa tidak sama?
nilai N dan L berbeda. Oke, jika nilai N dan L-nya sama, otomatis sama ya. Nomor 2-nya silakan. Kalau misalkan ada jawaban yang kira-kira beda, silakan kalian ngobrolkan ya, ditanyakan ya. Oke, yang nomor 2, tentukan kalimat bilangan kuantum yang mungkin pada kulit terluar berikut. Oke, nomor N itu diambil dari nomor atomnya. Berarti nomor atomnya berapa ini? 4. Perhatikan ke sini. Jika akhirnya 4S1, berarti N itu diambil dari nomor kulitnya, kulit terbesarnya. N-nya berarti berapa? 4. Kemudian L itu berarti utama azimutnya L. Subkulitnya berarti S-nya 0. S0, P berapa? 1, D 2, D terus SP, D, F. F-nya 3, subkulit berarti subkulitnya. Kemudian subkulit S-nya memang orbital. Kenapa no orbital? L-nya 0. N-nya 4, L-nya 0, S-nya 0. Kemudian S-nya karena dia hanya memiliki 1 itu berarti ke atas dulu kan? Pengisian orbitalnya 1. Ke atas itu adalah setengah. Kalau ke bawah, min setengah. Kalau kan ini 1 ya, terakhirnya di 1. Nah, 1 itu berarti ke atas dulu pengisiannya. Misalkan gini. Boleh dipinjam videonya. Nah, S ini mempunyai 1 kotak kan? Ya, S ini mempunyai 1 kotak. Kemudian S-nya ini berapa elektron yang ada di sininya? 1 kan 4S pangkat 1. Nah, di sini ada berapa elektron? 1 itu berarti harus diisi berdasarkan aturan Han, harus diisi ke atas dulu kan? Ini adalah spinnya itu plus setengah. Kalau kemudian selanjutnya yang nomor berapa dulu? 2 ya. Silakan. Kalium. Kalium apa yang mana yang tadi? Oh, ibunya digeserin sama ibu. Baik, gimana? Harusnya seperti ini. Oke. Yang nomor B-nya sekarang. Fe. Berarti diambilnya yang apa yang L-nya 2, magnetiknya ini 2. Oke, perhatikan di sini. Kita mau menentukan bilangan azimut utama magnetic spin. Perhatikan. Kalau konfigurasinya seperti ini, yang diambil adalah yang mempunyai kulit terbesar. 4S2 dengan 3D6, kulit terbesarnya 4 apa 3? Kulit terbesarnya 4.
tulis di mana sini? Boleh dihapus dulu ya. Boleh ditulis di buku masing-masing kalau misalkan kalian masih belum paham tentang bilangan kuantum ini. Yang diambil adalah 4 nanti dulu 4S pangkat 2, 3D pangkat 6. Yang paling luarnya yang mana? 3D. Berarti yang diambil adalah 3D. Oke, baik, 3D. Ulangi lagi 3D. 3D 6. N ini adalah kulit. Kulitnya bilang berapa berarti? Yang 3 atau yang 6? Kulit. N ini menunjukkan kulit. L itu subkulit. Ini mau ditulis boleh. Ini adalah subkulit. Subkulit berarti S adalah 0, P adalah 1, 3. Nah, ini berakhir di D. Berarti subkulitnya berapa kalau D? Kalau D subkulitnya berapa? 2. Magnetiknya sekarang. Nah, magnetiknya itu berdasarkan D. D itu mempunyai berapa ruangan? 5, tidak? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5. Sekarang D itu di sini punya berapa elektron? 6. Kita isi dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Terus satunya lagi dia mana? Ya, ini kan mulai dari -2, -1, 0, 1, 2. Nah, ini berarti berakhir di negatif 2 di sini. Ini magnetik itu berakhirnya elektron di mana? Ini berakhirnya kan di sini. -2 berarti -2. Sekarang spinnya itu berarti naik turunnya. Ini paling bawahnya, paling terakhirnya ke atas apa ke bawah di sini? Bawah. Kalau ke bawah plus setengah atau minus setengah? N ini menunjukkan kulit. Ingat magnetik ingat ruangan D. D itu punya berapa ruangan? 5. Bawah berarti hasilnya negatif. Semuanya silakan kesimpulannya. Kesimpulan dari pernyataan dan bilangan Pauli berdasarkan jawaban soal di atas yaitu menurut larangan di dalam sebuah atom tidak boleh ada 2 elektron yang mempunyai format bilangan kuantum yaitu N, L, M, dan S yang sama. Kegiatan 2-nya selesai ya? Kegiatan 2-nya? Ya, silakan beri tepuk tangan untuk semuanya. Boleh dilihat? Ini harus
penyingkatan penulisan konfigurasi neon ya. Neon itu nomor atomnya berapa? 10, bagus sekali. Berarti 15P sama dengan neon. Berarti setelah neon kan nomor atomnya berapa? Nomor atomnya 10. Berarti sisanya tinggal berapa lagi dari 15? 5 lagi. Berarti setelah neon itu 1s2, 2s2, 2p6. Kemudian apa lagi berarti di sini? 3s. Oh, 1. Ya, selanjutnya. Ayo, Cung yang bisa. Ayo. Kan di sini sudah 10 ditambah 2 berarti 12. Apa? 3s2 berarti sisanya 3. Betul sekali, 3p. Berdasarkan bilangan kuantumnya 3p3. Cung yang bisa maju saja. N-nya berapa? Cung. N dari 3p3. N-nya berapa? Kulitnya berapa? Dari 3p3. Perhatikan di sini, Cung. Pintar. Ini berapa? 3. Bilangan utama. Azimut sekarang. Azimut itu subkulit. Subkulitnya berakhir di P. Berarti itu berapa P itu? P-nya 1. Berarti L-nya 1. Sekarang magnetika. Magnetiknya P itu punya berapa ruangan? 3. 3 ruangan. Oke, 3 ruangan. Ada -1. Kalau 3 itu berarti -1. 0 sama +1 kan? Elektronnya punya berapa? Penulisan 3 itu berarti ke atas ke bawah apa ke atas ke bawah apa ke bawah semua? Magnetiknya berakhir di berapa ini? 1. Berarti spinnya sekarang. Spinnya ini berakhir di berapa? Atas itu plus setengah atau minus setengah? Semuanya bisa? Oke. Cung yang mau mengerjakan kedua. Nomor 2, 23B. Oke, silakan. Hasil
Caranya ya.
Silakan baca baik-baik. Kalau ada yang tidak mengerti, silakan boleh tanyakan ke Ibu. Diskusi.
Kemudian ada kemudian ada Iksan, ada Medis. Satu orang kemana? Kelompok ini. Sedang ada urusan baik. Izin berarti ya? Iya. Kelompok tiga ada Ria, Elsa, Sela, Rafika, Mia, Anda, Rizia. Satu orang lagi mana? Ada kepentingan. Berarti izin ya. Medis ya di kelompok 2 nggak ada ya? Sama satu lagi di kelompok 3. Oke. Diskusinya lanjutkan. Masih banyak waktunya. Silakan catat. Kalau perlu catatkan di buku masing-masing pun nggak apa-apa. Ya, sebelum dituangkan ke LKPD, takutnya salah, boleh silakan di buku catatan dulu saja nggak apa-apa. Nanti kalau udah fix didiskusikan dengan temannya, baru dituangkan ke LKPD. Biar LKPD-nya tidak coret-coret ya, LKPD-nya tetap bagus. Catatkan dulu silakan di buku masing-masing. Kalau udah fix, kalian diskusi, menemukan jawaban yang tepat, boleh silakan tuliskan di LKPD. Pahami baik-baik, silakan diskusikan dengan temannya. Kalau tidak masuk jalan keluar, boleh tanyakan ke ibu. Atau nanti didiskusikan bareng-bareng.
fix baru dituangkan ke yang kameranya masing-masing ya. Kalau misalkan antara jawaban yang satu dengan jawaban yang lainnya antara teman kelompok tidak sama, silakan didiskusikan. Mungkin kesalahannya ada di siapa. Jadi nanti ketemu jalan keluarnya. Kelompok 3 ada kesulitan? Sejauh ini belum ya? Kelompok 2 tidak ada masalah? Tidak. Kalau misalnya ada yang beda antara jawaban satu dengan jawaban yang lainnya, silakan didiskusikan dulu. Nanti ketahuan siapa yang salah atau benarnya ya. Kalau udah fix baru dituliskan di alat. Ya, waktunya 5 menit lagi untuk mengisi AKPD. Ada yang masih banyak? Silakan yang masih banyak kerjakan bareng-bareng, diskusikan. Waktunya bentar lagi.
Ya, 1 menit lagi. Oke, di situ juga ada konfigurasi elektron untuk ion ya. Kalau ion positif itu tandanya apa? Ya, positif itu plus, tandanya apa? Dia telah betul, dia telah mentransfer atau menyerahkan elektronnya ya. Misalkan Mg2+, artinya magnesium tersebut telah menyerahkan elektron sebanyak 2 ya. Tanda plus artinya dia telah melakukan penyerahan atau mentransfer, istilah kaliannya apa? Menyerahkan saja ya. Kalau tanda minus artinya apa? Dia telah menerima kalau sekali. Berarti kalau telah menerima kan misalkan golongan 7 ada di situ ada Cl ya di dalam kalian Cl min. Nah, dia berarti telah menerima sebanyak berapa elektron? Telah menerima sebanyak 1 elektron. Kalau Mg2+, ya tadi plus artinya telah menyerahkan. Berarti Mg2+ telah menyerahkan sebanyak berapa? Atau memberi sebanyak berapa elektron? Nah, elektron yang ada kalau sudah diserahkan itu berkurang atau bertambah? Berkurang kalau sudah diserahkan. Mg2+, misalkan tadinya nomor atomnya 12. Jadi berapa kalau diserahkan 2 berarti? Jadi 10, maka konfigurasi elektronnya juga jelas akan berubah. Atom dengan ion. Cl1 min, dia telah menerima sebanyak berapa berarti? 1. Kalau menerima tadinya 17, yang diterimanya 1 berarti elektron yang ada ini berapa? 8. Berarti jelas konfigurasi elektronnya pun nanti akan berubah. Atom dengan ion nanti berubah, nanti akan beda konfigurasi elektron. Ada siapa
kalian berdiskusi, mengumpulkan data, mendiskusikan atau verifikasi, membuktikan hasil diskusi kalian atau mengkomunikasikan hasil diskusi kalian. Oke, baik. Waktunya 30 menit ya, banyak untuk mendiskusikannya. Kita diskusi saja ya di sini ya, tidak ada yang salah.